Podcast Waskitalk. Transformasi waskita, Transformasi warisan kita dari kita untuk kita demi kejayaan Waskita. Nah, pada episode kali ini kita sudah kedatangan Bapak Gildam Satria selaku inisiatif owner dari suatu inisiatif yang bernama aplikasi WIN atau itu singkatan dari Waskita Integrated Network ya kalau nggak salah. Nah, mungkin kita langsung aja nih ke materi, kita dengarkan dari Bapak Gildam. Bapak Gildam mungkin boleh Pak dijelasin sebenarnya apa sih Pak aplikasi WIN itu Pak? Ya, baik. WIN itu singkatan dari Waskita Integrated Network. Ya, jadi itu adalah aplikasi, salah satu aplikasi BIM yang menurut saya sangat penting juga gitu ya. Karena proses BIM yang ada sekarang ini kita membangun data 3D gitu ya, dari berupa model BIM gitu kan. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah gimana data itu bisa disampaikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan di proyek. Nah, caranya bagaimana gitu kan? Kalau zaman dulu kita bisa gambar kita cetak kemudian didistribusikan. Nah, kalau sekarang karena gambarnya 3D, datanya 3D, di situ ada model, ada geometri, ada gambar, ada quantity, macam-macam seperti itu. Berarti kan kita butuh cara yang berbeda ya untuk bisa menyampaikan begitu banyak informasi kepada pihak-pihak ini gitu. Nah, caranya adalah menggunakan common data environment sistemnya. Common data environment. Kalau yang umum di pasaran itu ada dari Autodesk, Construction Cloud, ada dari Trimble Connect, macam-macam gitu ya. Nah, Waskita juga punya namanya Waskita Integrated Network. Gitu. Seperti itu. Wow, menarik Pak. Berarti WIN ini sudah mengubah suatu proses ya Pak di project? Merubah belum ya? Merubah belum, tetapi dipersiapkan untuk merubah proses gitu ya. Mungkin bukan merubah proses ya, prosesnya tetap, tetapi medianya yang kita coba fasilitasi dengan cara digital. Ya, digitalisasi proses itu ya Pak ya. Betul gitu. Karena gini, aplikasi yang berbayar ya seperti produk yang terkenal itu gitu ya. Itu kan kalau kita kalikan dengan jumlah tim proyek gitu ya, yang internal aja, berarti kan itu akan sangat banyak sekali gitu ya. Dari data kita dari sekitar tahun 2018 ya, yang terdaftar dalam CDE ya, ketika kita melakukan sosialisasi gitu ya, kita minta semua pihak di proyek itu untuk men-sign up ke situ. Itu jumlahnya sekitar 1.700 orang gitu ya, yang potensial yang menggunakan gitu ya. Nah, kalau kita kalikan harga per usernya aja sekitar mungkin 7 jutaan gitu ya, teman-teman bisa bayangkan itu berapa nilainya gitu ya kan. Besar sekali gitu. Nah, kemudian owner kita juga tidak semuanya menyediakan platform ini, karena ini sebenarnya kepentingannya lebih utama sih pemilik proyek gitu ya. Kita juga punya kepentingan di dalam prosesnya. Nah, tetapi pemilik proyek itu yang sebenarnya yang paling berkepentingan dan mestinya menyiapkan platform ini gitu. Tapi tidak semua gitu yang menyiapkan ini. Kalaupun disiapkan, mungkin di catatan saya itu di IKN ya, proyek sekarang itu owner menyiapkan, tetapi nggak banyak gitu. Paling satu kontraktor hanya 1 atau 2 gitu. Itu sangat sedikit ya, karena kan di proyek itu ada yang membuat model 3D, ada yang memeriksa, ada yang menghitung kuantitinya, ada yang memberikan komentar, macam-macam gitu. Jadi nggak cukup segitu. Nah, kemudian di proses BIM kita juga diaudit ya untuk mempertahankan sertifikasi ISO kita. Salah satunya adalah kita harus menunjukkan bahwa proses memeriksa gambar atau memeriksa dokumen ya, itu harus dilakukan dengan platform seperti itu ya, dengan common data environment, apakah pakai ACC atau platform lain gitu ya, nggak harus merek tertentu gitu ya. Yang penting menggunakan media yang bisa melihat ya model 3D tersebut dan bisa berinteraksi antar stakeholdernya secara elektronik seperti itu. Wah, keren banget sih Pak. Kalau mungkin yang saya penasaran nih, mungkin teman-teman juga penasaran, implementasinya Pak, bagaimana sampai sejauh mana nih implementasinya kalau di Waskita nih Pak? Oke. Jadi awal-awalnya kita menggunakan aplikasi CDE yang mainstream gitu ya. Kemudian kita lihat itu fiturnya apa aja sih yang utama. Kemudian kita bangun di WIN kita. Nah, kemudian kita punya kriteria adalah proyek-proyek yang ownernya tidak menentukan CDE-nya menggunakan apa, gitu ya.
diminta untuk menggunakan Win ini gitu ya. Tapi kalau misalkan ownernya sudah menentukan harus pakai CDE tertentu, silakan. Tapi jika owner tidak menentukan, semua proyek yang menerapkan BIM itu harus menggunakan CDE gitu ya. Nah, jadi kita tidak punya lagi halangan ada proyek yang tidak menerapkan karena tidak punya aplikasi, karena tidak ada budget untuk membiayai aplikasi tersebut gitu. Karena Win ini jumlahnya unlimited ya karena punya waskita sendiri. Kita punya sendiri gitu. Iya, punya sendiri. Tapi memang fiturnya tidak secanggih dan sehebat yang proyek tersebut. Tetapi kan kita prinsip dasarnya bisa mendistribusikan dokumen betul. Bisa untuk melihat, mereview gitu ya. Kemudian bisa untuk form, checklist dan lain-lain gitu. Berarti keren, sebenarnya waskita sudah mandiri ya Pak, punya sendiri gitu. Iya. Tinggal memang penggunaannya tergantung proyek masing-masing gitu. Betul. Keren. Kalau boleh mungkin kita melihatnya tadi kan dari fungsinya apa itu CDE seperti itu Pak. Mungkin dampaknya nih Pak. Menurut Pak Gildam dampaknya aplikasi Win ini bagi waskita itu apa ya Pak dampaknya? Oke, baik. Pertanyaan bagus dan itu pertanyaan yang selalu ditanyakan di mana-mana ya. Dampak semua orang sekarang ngomongnya dampak gitu ya. Benar, kita udah saatnya lah ya apapun yang kita lakukan itu harus kita lihat dampaknya bagaimana nih. Karena itu yang akan selalu menjadi pertanyaan. Nah, paling sederhana ya. Yang paling sederhana sekali kita punya gambar yang sebelumnya gambar itu harus kita cetak seberapa banyak ya. Pasti teman proyek bisa membayangkan jumlah cetakannya. Kemudian di situ membutuhkan kertas dan membutuhkan printer. Betul. Silakan diperkirakan sendiri. Nah, dengan CDE ini tidak perlu lagi dicetak. Gambar itu bisa didistribusikan kemanapun sebanyak apapun gitu ya. Bagi pelaksana misalkan di lapangan gitu ya. Jadi sebelumnya misalkan dia mau ke lapangan nih, dia mau bikin punya apa, dia cetak dulu gambar tersebut mungkin 5 gitu, lembar. Kan nggak mungkin bawa banyak-banyak ya. Kalau sekarang semua gambar yang mereka butuhkan itu bisa ada di storage cloud ya. Artinya bisa ada di manapun mereka berada gitu loh. Mereka misalnya di tengah lapangan nih jaraknya mungkin 2 kilo 3 kilo dari kantor gitu ya. Saya butuh gambar ini kurang. Kalau dulu kan mesti bisa balik lagi dong ke kantor minta cetakin dulu balik lagi ke situ, itu kan kertasnya, biayanya, waktunya gitu ya. Nah kemudian dari sini dia cukup WA aja gitu ya, tolong dong gambar ini diupdate gitu, saya butuh gambar ini dilengkapin, udah tunggu sebentar gambar akan sampai ke mereka. Itu satu ya. Itu dari situ kita bisa memperkirakan berapa jumlah kertas, berapa jumlah tinta, berapa jumlah biaya transportasinya, berapa waktu pelaksana itu. Kalau misalkan dia bolak-balik jarak gitu kan berarti anggap mungkin 30 menit deh. Betul. Kalikan aja 30 menit salarinya dia gitu kan. Belum lagi yang tidak ternilai itu adalah waktu yang dia bisa dikembalikan. Benar. Nah, itu satu. Yang kedua, misalnya untuk proses review ya, peninjauan dokumen. Gambar kita periksa di internal, kemudian kita perlu memeriksa ke pihak eksternal misalnya. Kalau dulu kan mesti kita cetak gambar itu, kita kirimkan dulu. Mungkin berapa waktu baru sampai. Nanti mereka setelah dikirimkan, diterima, gambarnya baru diperiksa, kemudian dikirim balik sih ke tempat itu. Kan seperti itu ya. Kalau sekarang kan enggak. Kalau dengan CDE ini ya, gitu. Apakah CDE itu menggunakan CDE yang bermerek gitu ya, ataupun CDE-nya waskita Win ini gitu loh. Seperti itu. Berarti kalau saya simpulkan efisiensi, biaya, waktu, efektivitas juga di situ Pak. Jadi dan itu masih berupa istilahnya dampak langsungnya gitu. Itu masih berupa dampak terhadap proses yang dirubah. Tadinya dicetak sekarang di cloud gitu ya. Itu kan langsung. Yang tidak langsungnya ya kan? Misalnya gini, suatu gambar yang diperiksa misalkan. Karena saya hidup di transisi ya. Zamannya masih serba cetak, kemudian sekarang kita di era digital ini. Dulu gambar itu dicetak dulu di proyek. Jadi ketika masuk mulai proyek, gambar dicetak semua, diperiksa lembar demi lembar, ditandain pakai pulpen merah. Makanya jadilah tebal itu untuk sebagai acuan bagi drafter untuk merevisi gambarnya. Kalau sekarang dengan seperti ini kan itu semua akan tersimpan di situ, cukup nanti ditransmisikan gitu ya ke pihak untuk merevisi gambar, untuk mereview gitu ya. Mereka akan punya semua informasinya gitu. Jadi memberikan perubahan dari sisi waktu gitu ya, kecepatan pengambilan keputusan, kemudian keterlacakan informasi, betul. Siapa dulu kasih tanda merah misalkan perubahan apa, itu kelihatan semuanya sejak pertama kali komentar itu diberikan sampai sejarah revisinya. Jadi kalau ada apa-apa ya tinggal lihat aja, telusurin di situ. Siapa yang kasih komen gitu. Siapa yang kasih komen, siapa yang menyetujui, komentarnya apa, instruksinya bagaimana gitu. Nah, itu baru dari sisi dokumen ya, baru dari sisi gambar, dokumen atau 3D. Nah, kemudian dari Win ini juga
karena dia bisa koresponden ya, dia bisa koresponden, dia bisa melampirkan data, dia bisa capture foto gitu ya. Nah berarti kita bisa juga dong ngasih instruksi. Ya sebenarnya kan ini udah biasa ya di proyek pakai WA ya. WA biasanya. Tolong area situ dipekerjakan ini, fotonya kayak gini, gambar nanti seperti ini gitu ya. Nanti yang mengerjakan dia akan balas lagi, ini udah dikerjain, di fotonya udah rapi ya gitu ya. Nah itu sebenarnya kita kan secara tanpa disadari ya kita sudah berdigital. Digitalisasi ya Pak. Udah seperti itu gitu ya kan. Jadi tidak bukan hal baru lagi. Betul. Gitu ya untuk bekerja secara elektronik seperti ini. Nah bedanya kalau di Win ketika instruksi itu diberikan, tolong kerjakan area ini gitu kan, di situ kita bisa masukkan tanggalnya, kapan masih selesai, spesifikasi seperti apa, kemudian lampiran gambarnya, lampiran dokumennya yang mana. Jelas. Nah, ketahuan tanggalnya kan ada di situ ya, tanggal instruksi itu. Nanti yang nerima juga dia bisa langsung lihat, instruksinya seperti ini, harus melakukan ini dengan spesifikasi seperti ini, gambar lampiran seperti ini. Nanti dia kerjakan, hasilnya dia foto, kan, gitu kan, foto. Update, nanti yang masih instruksi juga bisa lihat udah sesuai nggak dengan instruksi dia. Kalau nggak sesuai dia bilang ini nggak sesuai dengan ini, harus dikerjakan, perbaiki. Begitu terus dan dengan sangat cepat dong prosesnya. Benar. Nah bedanya dibanding dengan WA, WA kan dia di scroll ke atas, bilang nyarinya bagaimana. Berantakan Pak, susah saya. Betul, susah, udah terkubur kan di atas scroll ke atas itu susah. Nah kalau dia semuanya akan ke record, siapa yang ngasih, kapan, apa jenisnya, bagaimana responnya, dikerjain benar atau belum, kerjanya on time apa terlambat. Nah karena data ini begitu banyak, kita jadi bisa masukkan ke dalam dashboard kita. Di situ kita bisa monitor dong, apa aja sih yang sudah diberikan, berapa persen sih yang terlaksana, yang diterima, yang ditolak ada berapa. Nah itu data itu sangat berharga nanti. Berharga banget Pak. Berharga dong. Kalau kita nanti data itu dari satu proyek, kita punya data lagi di proyek yang lain, kita gabungkan, kita nanti punya nih, ternyata masalah yang paling sering terjadi di proyek adalah tentang ini. Ternyata masalah yang paling jarang direspon adalah tentang ini, gitu kan? Kita punya data itu. Nah data itu nanti bisa digunakan untuk mengatur kebijakan perusahaan ke depannya apa sih, misalkan pelatihan apa sih perlu kita tingkatin gitu. Keren Pak. Berarti Win ini nggak cuma digitalisasi proses bisnis tadi, tapi banyak dampak positifnya gitu Pak di belakangnya. Betul. Selain efektivitas, efisiensi, tapi tadi yang menjadi bank data kita gitu di depan buat keputusan-keputusan manajemen ke depan ya Pak. Benar. Keren. Nah sekarang ini Mas, kita lagi masuk Win, kita kasih nama Win 3.0. Jadi Win kita sedang menambahkan sedikit fitur gitu ya, dibanding fitur koresponden, lampiran data dan lain-lain itu, yaitu dia bisa mengupload data export quantity dari BIM. Jadi kalau kita punya model BIM, nanti di situ kita bisa filter khusus untuk equipment yang di-maintain saja. Jadi kan misalkan suatu gedung itu ada yang di-maintain, ada yang tidak lah gitu ya. Misalnya kayak AC itu kan di-maintain gitu ya. Nah itu kita bisa filter sehingga nanti database ini akan masuk ke dalam Win menjadi database equipment yang akan menjadi maintenance, di-maintain gitu ya. Akibatnya ini bisa kita gunakan untuk facility management, ya kan, koresponden bisa, ya kan, instruksi, monitoring, dashboard semuanya ada, ditambah selalu daftar equipment, maka dia bisa langsung berfungsi juga sebagai facility management. Dan ini juga menjadi peluang bagi kita dong untuk melayani owner kita lebih baik lagi. Artinya karena punya kita sendiri, owner ini gedungnya sudah selesai, jadi facility untuk manajemennya, database seperti ini silakan dilanjutkan. Karena punya kita sendiri, kita bisa silakan deh free pakai 2 tahun, ya kan, karena kan punya kita sendiri, dan kita, itu bebas gitu. Artinya jumlah volumenya nggak diatur gitu ya. Dan aplikasi ini ada di produk yang lain juga ada, itu berbayar. Satu gedung itu sebulan rata-rata ya sekitar 2 juta per gedung per bulan. Gitu. Sedangkan kita masih free ya Pak kalau kita kasih free aja lah, tapi free-nya jangan selamanya terbatas ya Pak. Kasih lah free setahun 2 tahun untuk membangun kenyamanan mereka. Nanti kalau mau lanjut ya mungkin ada lah kita kita ngobrol lebih lanjut gitu. Gitu loh. Keren. Nah itu kan nilai tambah ya untuk kita engage sama owner kita ya. Jadi begitu proyek selesai, mereka masih tetap interaksi sama kita. Kan? Karena ini saya temukan di salah satu proyek di mana ownernya minta proyek saya ingin dikelola dengan platform secara elektronik. Ini salah satu proyek gedung ya di Sulawesi. Kemudian kita kenalin tuh ada nih platform ini gitu ya. Cara seperti ini kita nanti siapin. Kemudian budgetnya sekian dari mereka, dari platformnya kita bantu siapin, tapi mereka punya kriteria ya, kita nggak mau keluar anggaran, gimana caranya. Nah kemudian kita coba siapin menggunakan waktu itu Google Drive ya, bagaimana cara mengelola aset dengan Google Drive. Tapi kan itu tidak tidak peruntukannya lah. Betul, itu. Nah karena itu ya kita udah punya Win. Tinggal tambahin fitur sedikit lagi, maka dia bisa berfungsi sebagai facility management juga. Gitu. Keren banget. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Harapannya nih Pak. Harapan Pak Gildam untuk Win ini ke depan seperti apa Pak?
Harapan saya Win ini bisa membantu ya proses ya memperbaiki atau meningkatkan ya efektivitas dan efisiensi proses engineering pelaksanaan di lapangan gitu loh. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah proyek yang memang kebetulan proyeknya menerapkan Win karena ownernya tidak menentukan harus jadi apa, itu ya menggunakan dengan bersungguh-sungguh gitu. Artinya menggunakan tidak hanya kita udah pakai, nama udah diinstal, namanya ada, kegiatan ada, ya nggak cukup sampai situ. Jadi benar-benar digunakan sebagai alat itu tadi. Kita biasa ngasih instruksi dan monitoring lewat WA, ya kenapa sekarang kita lakukan itu dengan tujuan yang sama tapi di platform ini. Itu aja sih. Saya yakin dengan begitu apabila itu benar-benar dilakukan sebagai alat kerja, insya Allah ya ini akan membantu perusahaan untuk bisa lebih baik lagi performanya. Oh, ini toh kita.